aroma gitu. Rokok cium. Tua tuh. Berapa banyaknya Nah, itu? itu keinginannya untuk mengisi satu. Kita ini kan anggap kita ini 4 orang. 4 orang. Saya bikin ini semua makanan buat kalian gemil. Oke. Oke. Sehari ngetek berapa kali? Saya sejak kuliah. Jadi dari tahun 1999 sampai sekarang berarti sudah berapa tahun? 24 tahun ya? 99 dokter. 2009, 2019, 2000 ya 24 tahun. Ya, 24 tahun saya mengenal teh dan itu saya minum setiap hari rutin. Waktunya pagi, siang, malam? Mulai saya beraktivitas. Habis makan misalnya jam 11 saya selang 2 jam. Jadi biar gizinya terserap dulu kan. Iya. Gitu baru. Tapi kalau saya makannya makanan jelek, maksudnya kayak makanan yang tidak apa ya? Ada healthy food yang nah itu pasti saya minum teh. Tapi kalau makanan yang kayak herbal, kayak kemarin saya suka bikin kuah herbal gitu kan, kayak ada kici, angco, segala macam tuh jangan minum teh. Oh, 2 jam sesudah. Supaya semua itu keserap tubuh dulu. Baru kayak kita bilang teh kan bikin teh, daun teh kalian udah lihat masuk kan? Kita bilas dulu ya. Mungkin saatnya dibuang. maksudnya Kalau kita mau keliling, Karena kan daun tehnya sudah tertidur sekian lama. Ini kan daun tehnya dari tahun 80. Jadi dia sudah tertidur sekian lama, sudah 43 tahun tertidur, kita bangunkan. Dan sekaligus kita juga mencuci. Aromanya aja. Bau tuanya udah keluar semua ini. Saya biasa untuk proses pembilasan saya khusus 2 kali ya, supaya benar-benar semua kita kan nggak tahu ya pada saat dia prosesnya, takutnya ada debu, James sudah penyimpanan selama 40 tahun lebih kan. Nah jadi kita selain teh, ayo bangun kamu, ayo bangun, sudah lama kamu tidur gitu. Terus kita juga bilas. Nah kita udah bilas, kadang orang kan pikir teh mahal, jadi mereka sayang, masa sih? Dan itu normal sekali. Orang selalu ngomong gitu. Orang bilang, masa teh yang mahal-mahal beli sampai juta-juta kok dibuang? 2 kali lumayan kamu lihat tuh, ya kan? Tuh. Nah ini saya punya peliharaan teh namanya tipet. Nah saya mandikan. Mandi ya nak. Dia seneng nggak kalau dimandiin? Bukan kita manusia doang yang butuh mandi loh, dia juga butuh mandi loh. Jadi dunia teh ini sangat erat dengan seni. Seninya harus jiwa seninya tuh gimana ya kalau kita teh ya? Dan berarti memang nggak boleh mencampur 2 jenis teh. iya. Kalau kamu mau campur dengan teh bunga boleh, misalnya dengan osmanthus boleh, campur dengan krisan juga boleh. Oh, tetapi dengan daun teh nggak boleh. Kamu boleh campur, misalnya buah, kamu campur sama osmanthus juga boleh, itu nggak apa-apa. Itu tidak aromanya, dan dia kan osmanthus kan jenis flower tea, ya kan? Jadi kamu campur sama teh hitam itu nggak ada masalah, karena main di flavor, di aroma. Maksudnya tidak boleh campur tuh, maksudnya kalian tuh kenapa? Efeknya gitu. Enggak, untuk perasaan tehnya, efek tehnya juga. Kalau bagi saya suka minum yang single origin. Kalau saya. Tapi kan orang beda-beda. Ada orang yang bilang, aduh Ci, saya nggak suka baunya bau apek, bau tanah, bau kayu. Justru itu yang saya cari. Kalau saya suka. Tapi ada orang yang, saya nggak mau bau-baunya kayak gitu. Nah, kamu boleh. Flower. Itu tidak salah. Dan kayak sekarang kan yang kalau justru yang lokal artisan itu kan dia justru kayak campur-campur. Betul. Kalau saya suka single origin. Masih tetap ini. Kayak gitu biasanya belum belajar dari di sini. Kamu coba. Itu benar. Kamu
Kami coba sebutannya. Ini semua udah aku cuci ya. Kuah sosa. Yang masih mentah belum di kayak kopi belum di roast, karena sudah di roast. Ayo. Sampai. Smell dulu aromanya. Smell dulu ya. Aromanya gimana? Aroma kayu ya. Kayu ya. Cukup pelan-pelan. Nanti terasa di sini dia ada aroma manis dan dia tidak kering. Kilap ya. Aroma kopi. Karena ini udah tua, ini tahun 80. Dan ini loose leaf tea. Loose leaf tea itu susah. Karena dia setiap pucuk yang diambil. Jadi benar-benar minumnya itu harus sangat. Dan minumnya begitu dituang begitu langsung diambil ya. Karena ada orang sampai kembang-kembang daun teh di dalam itu kasih dia. Makanya dia ada yang untuk nyeduh, ada yang untuk menyajikan. Namanya pot serve. Oh nggak bisa langsung biasa di sini. Boleh sih kalau misalnya langsung diminum, tapi kan misalnya ini nggak habis juga dihantar sini, ditaruh di serve aja dulu segar. Makanya kayak kita kalau nyeduh teh juga jangan dikasih tinggal lama-lama dalam air panas ya sebenarnya. Nggak boleh direndam dalam waktu yang lama, nggak boleh. Nah, itu maksudnya. Dia akan keluar zat yang sudah tidak bagus lagi. Gitu. Kalau Chinese kata saya tuh Apa muda ya? masih kita kalau lihat teh Chinese di restoran pasti dia kasih biar di meja. Iya sampai kembang, Iya kan? sampai kembang tehnya itu sampai pahit Dan sekali. kita kan nggak tahu apakah daun tehnya itu sudah bekas orang ataukah mungkin daun tehnya itu kualitasnya berapa. Ada orang nih ya yang daun tehnya sudah jelek, dikeringin lagi, dijual lagi. Benar sih. Makanya Itu benar. harusnya berarti logikanya semua teh yang bagus bisa diseduh berkali-kali dan masih tetap warna. Karena bahan baku yang bagus. Jadi dapat kembang Chinese di restoran maksudku 2-3 kali bisa udah putih. Udah putih. Dan aromanya udah hilang. Udah air. Aromanya udah hilang. Kenapa? Karena ada kemungkinan mungkin sudah bekas orang dikeringin dijual lagi. Ya maksudnya bukan sama restorannya, mungkin Iya. ya ada yang ada. Dan kalau kita tidak khusus tekuo, kalau kamu tidak punya toko yang kamu benar-benar percaya, hati-hati membeli tekuo. Karena mahal. Ah, Kalau yang lain kan maksudnya uang itu kan masih masih terjangkau. Karena tekuo paling prestis kalau di dunia teh. Apa? Ya satu ini mah cek. Cuman kalau kamu semakin sudah mulai 2-3 kali 4 kali agak lama sih. lebih pekat. Iya, supaya lebih pekat. Ini tergantung kebutuhan sih. Kamu suka minum yang encer atau kamu suka minum yang pekat? Kalau ada orang yang suka minum encer, berarti waktunya cepat. Tapi kalau orang suka minumnya yang pekat, Jadi lama. Tapi saya nggak sarankan sekitar 20 menit, 30 menit itu terlalu lama ya. Jangan ya. Pekat enak ya? Karena kamu peminum kopi. ya kopi nggak ada masalah dengan ini dan baiknya bukan kemana lebih baik kopi. Makanya kalau dia peminum kopi dia harus minum teh yang strong. Kalau enggak pasti dia ngerasanya kayak hambar. Gitu. Karena dia peminum kopi ketahuan. Ini kenapa kita biasa selalu ada camilan-camilan agak manis? Karena ini kan agak Iya. ya ini boleh dimakan. Makan aja James. Memang itu temennya ngeteh. Osmanthus enak sekali. Nanti saya ngambil teh Osmanthus di belakang, saya akan coba gimana rasanya kalau dicampur Osmanthus. Osmanthus kan sering jadi campuran di 9.000 gitu kan. Osmanthus. Osmanthus juga salah satu flower tea yang aromatik. 44 tahun. Kalau Masih lebih tua bukan kita. sebenarnya mungkin karena kalian belajar ya. Iya. Kalian belajar terus ya. Kalau orang dokter kan
belajar terus ada stresnya nggak sih? Pola hidupnya juga nggak bagus. Oh. Tidur nggak? Tidur. Ini kalau tidur, kalau insom tidur jam 5 jam 6. Kamu masih ini aja masih maksudnya masih dia masak ayam tim obat. Wow. kalau sempat. Makanya kemarin justru sejak zaman Covid Dia yang masak gitu. Jadi kami dia panggil satu teman lagi, dia masakin nasinya pakai apa? apa? Nasinya bukan nasi putih ada. Oh, liwet. Tim. Nasi tim. Nasi merah. Nasi. Yang ada beras. Oh, itu juga ini Ji. Hah? Jajang campurannya Ji, tapi itu juga instan kok. Terus ayam tim obat. Tapi kayak tadi model-model kayak putih. Belum ngasih mau foto-foto dulu. Nah, kasih kamu osmanthus. Kamu gimana rasanya kalau minum ini? Maksudnya osmanthusnya saja diseduh. Oke. Langsung dicampur. Maksudnya ya Saya kasih kamu osmanthus saja dan saya kasih kamu campur. Kamu rasanya enakan mana? Oke. ya karena maksudnya mungkin nggak semua langsung bisa ini taste-nya ini ya. Ini para tamu saya ingin mencoba osmanthus. Sambil begini. Iya. Oh, ini tekokan katanya Iya. tadi dong. Ini lihat osmanthus. Segini aja, dia udah keluar wangi banget. Osmanthusnya. Jadi kamu kan suka bilang misalnya mau awet muda, mau cakep gitu. Nah, kamu minum osmanthus. Bis, aku lupa lagi. Buang. Penuhan ini. Aku punya Osmanthus juga tetap harus di bilas ya. harus apapun itu harus bilas. Harus ya, ingat ya. Ini nih biasa kita kalau ini teh artisan mah ada Iya. osmanthusnya dikit. Tunggu sebentar. Ini minum dulu. Secara langsung kalau makan juga soalnya air jadi minum air banyak. Betul. Kok Betul. dulu lebih kuat banyak minum waktu juga bikin kayak mama kasih saffron toh campurannya gitu jadi kayak Nah, itu minum air saffronnya itu nggak bagaimana? males. Oh, jadi itu. Lebih Tadi ekspresimu James. tunggu masih bisa dulu tak 30 detik ya. oke 可以。sini Itu yang teh pertama atau teh kedua? teh kedua bak Itu saya punya yang masih osmanthus. teh. Ternyata teh itu banyak variannya. Banyak.
Ini baru yang kita ini masih putaran pu'er atau ini yang Masih Vincent juga pu'er. pu'er toh? Mm-mm. Baru pu'er. Ini yang kamu minum baru yang socha, yang sudah cook. Socha itu artinya sudah masak. Po yang udah masak. Kalau sengcha, po yang belum masak, masih raw, masih mentah. Gitu. Nanti setelah masuk 2 sesi ini, sesi ketiga kita masuk yang raw. Jadi kamu bisa tahu bedanya raw sama bedanya matang Tapi sama aku bawa ke Makassar namanya Solsa. sengcha. Oh itu Solsa. Sengcha raw. Bot yang di tempatnya. Both. Yang mereka begitu minum, wow, bau tanah sekali, rasa tua sekali. Nih, 98. Gitu. Jadi ini hari ini baru kita minum pengetahuan tentang Pu'er. Jadi pengetahuan tentang teko, biar tahu nggak boleh campur teko. Kenapa nggak boleh campur? Karena setiap teko tuh punya pori-pori. Kalau pori-porinya sudah masuk ke dalam tehnya, sudah masuk ke pori-pori itu, kalau kamu campur-campur, begitu kamu tuang rasanya tuh udah kecampur. Aku baru tahu ini. Kita biasa kan campur, Kayak- cucinya pakai sabun. Iya. Suhu pembakarannya tidak sama kayak cungkukunya. Nih, kalau cungkukunya tuh Kayak sampai- biasanya kayak ini loh. Pokoknya kayak kotornya apa ya? Nggak gini. Apa Pori-porinya lebih besar-besar yang kayak kayak kualitas tanahnya, Iya. kualitas tanahnya sampai tingkat suhu pembakarannya beda. Iya. Itu makanya tuh beda. Makanya kita nggak bisa justru Rus bau, tehnya jadi bau. Baru setuju. Tapi kalau lu bicara gitu dengan orang yang nggak ngerti jadinya kan kayak apa Bluffing. yang gua beli ya? bluffing. Kalau kamu misalnya beli lukisan 2 miliar gimana? Ya, Bagi sama orang sih. tidak mengerti lukisan, aduh, apalagi cuma guratan-guratan abstrak gitu. Aduh, kayak begini sampah kok 2 miliar. Karena kita tidak mengerti, kita punya seni tidak sampai situ, ya kan? Tapi bagi Dan orang keduanya tidak salah, buat dia nggak ngerti memang mungkin jadinya sampah. ngapain segitu ha? Itu apa itu? Itu mah pantasnya 200.000, ya kan? Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa, kita nggak ada benar, nggak ada salah. Iya. Pasti ada patokannya begitu. Mm-mm. Ya itu dibilang hobi. Kalau orang hobi, Karena ini sudah, kalau sudah kayak begini, ini sudah tingkatnya udah seniman. Gitu. Minum teh buat kesehatan, tapi kalau sudah kayak merawat makanya teko, jadi lifestyle nih, bukan cuman sekedar awalnya mungkin hobi. berikutnya jadi lifestyle. Nah ini, Ini yang tadi di situ ya. ya ini teh yang Ini berarti kayak sudah seduhan ke 89 tadi. iya. James sudah mulai pintar dia untuk menganalyze. Dia sudah analyze wah. Kalau begitu kamu bisa jadi dokter of tea loh. Makanya aku bilang tadi, Bisa branding ya. di samping menawarkan obat, Nah, makanya harus badannya bagus dulu atau Iya. kulitnya bagus dulu. Orang nanya baru kita. Oh Iya. enggak, pas saya cuma minum teh gitu. Betul. Betul gitu. Kalau saya Kau sudah berapa kali tadi? itu makanya aku Ini bilang, mungkin udah 9. kalau kita Oh, kadang 1 gelas 2 tea bagnya. iya tuh udah habis. Dua Terus tea kalau bagnya. pembakaran di sana ya James ya, dia punya tanah itu ya, lu mau sampai air suhu 100 derajat juga dia masih tekonya tuh kayak gimana ya, masih bisa kita pegang, dia punya ini segala macam. Iya. Kalau ini kan dia wrappingnya enak. Kalau pegang teh itu begini, nih, jadi supaya tutupnya nggak jatuh. Nih masih semuanya kayak kokoh gitu. Ini kita punya ini, nih gini. Ini kalau orang punya teh, nih. Jadi bukan begini. Jadi kamu punya letak kekuatan di sini. Kamu harus jepit ya. Gini. Biasa begini. Jadi kayak tadi balik lagi Jepang, kalau green tea gitu Green tea bagus sekali. Green tea Jepang bagus. Mereka tehnya kenapa jadi bubuk? Digiling jadi daun tehnya tuh digiling sampai halus kan, disaring sampai halus, itu baru diminum. Kenapa kamu harus pakai chasen? Itu namanya chasen. Diaduk. Karena waktu lu masukin itu harus kamu saring dulu. Walaupun dia sudah bubuk tetap kamu saring. Habis kamu saring kamu pakai air panas, terus habis itu kamu aduk supaya dia membaur antara bubuk sama air hangatnya, dan harus dia agak sedikit berbuih itu baru iya chasen pakai. Nah, berarti kalau yang kamu tadi teh baik yang putih, teh merah. Ini sebetulnya jatuhnya berarti Black tea. black tea. Oolong black tea. No, ulung itu bukan black tea. Ulung ya ulung. Oh.
Reti? Kalau reti Ya, itu Tie Kuan Yin. Itu Tie Kuan Yin itu reti masuk ke Hong Cha. Jadi di dunia ini sebenarnya ada 6 jenis. Jadi teh merah, teh putih, teh hijau, ulung, Bunga. teh bunga, teh hitam. Nah, dari teh hitam itu kebagi banyak. Teh hitam itu apa aja? Teh bunga itu apa aja? Yaitu yang rosti, osmanthus, krisantino. Termasuk kita minum Indonesia punya teh melati. Teh melati itu flower tea. Ini airnya dipakai buat cuci kaki. Kasih garam. Ini. Teh yang buat bilasan. Ini. Jadi kamu punya yang kaki-kaki kamu yang kayak kapalan, yang apa segala macam pelan-pelan kayak bau kaki, kayak gitu-gitu buat refleksi. Jadi malam Campur air lagi enggak loh. Kan kalau banyak. sedikit campur air sedikit. Kalau bisa kamu pakai garam. Garam Himalaya mungkin ya. Garam- Iya, garam kasar. Iya. Nah, gitu. Ke kaki gitu Oh, rendam. bukan. Oh, rendam. Rendam atau Rendam terus kamu pakai garam supaya kamu punya kapalan-kapalan kasar itu. Terus kamu rendam sekitar 15 menit lah. Jadi dia dari kamu mulai minum sampai ampas pun bisa dipakai. Nah, daun tehnya ini yang sisanya ini kayak daun-daun teh sisa di sini ini kamu pakai buat cuci muka. Buat scrub mukanya gitu. Pelan-pelan jangan batang-batangnya yang daunnya. Habis cuci pakai sabun, kamu scrub muka kamu sedikit, habis kamu scrub sedikit kamu bilas. Dia bisa ngangkat itu komedo minyak gitu. pakai semua. Jadi kepake. Boleh. Gak ada yang kebuang. Oke. Kayak Coto Makassar. Iya, kayak coto Makassar. Semua bagian part of kaumnya coba. Kamu pecinta coto Makassar? Tidak. Saya belajar coto tuh dari dia, dari James. Kalau yang Semua isi jeroan dia makan. Iya, jeroan. Selesai. Bilas Lagi. mati ya, kamu harus bilas semuanya. Jadi nanti waktu pulang kamu bisa ajarin mamamu cara nyeduh yang benar, ya kan? Nah, ini udah abis bilas teko, kamu ngambil. Sekarang ini namanya teh sencha. Kayak kita ngambil sencha. Apa mentah kayak tadi yang mas minum? Iya, roti gitu kayak. Berarti kalau kopi apa? Arabica beda ya. Arabica juga tetap di roast ya. Kayak gini kan, kamu kan tadi tanya kan, wow, ini buat apa ya foto bikin cara? Ini waktu kamu ambil, kita biasanya di dunia teh kamu udah ambil gini, yes, dia gini. Ini kan, ini fungsinya buat gini. Enggak kerja sih. Slow but sure, man line. Nah, gitu. Jadi segala sesuatu itu harus dimulai, harus ada artnya. Nah ini kan udah. Dia harus kedap udara, ya kan? Proses pertama apa, James? Bilas. Pembilasan daun teh. Tadi kan pembilasan teko. Ini pembilasan daun. Pertama. Sapan itu kan keramik. Iya, iya. Berarti kalau sebenarnya juga kalau teh nggak perlu dicuci sabun sih ya. Jangan. Kan biar dia keramik maksudnya bilas air saja. Bilas air saja. panas juga nggak Kayak apa-apa. begini kamu nggak cuci sabun juga nggak ada masalah. Karena dia bukan bau amis, bukan bau apa. Jadi nggak apa-apa. Yang kamu harus wajib cuci pakai sabun itu adalah gelas karena Gelas, kita kita punya pakai. mulut. Dia lebih ada. Bukan karena bukan bau kayu, bukan bau tanah. Ah. Ada ini kayak kita kayak wangi teh yang biasa. Masih teh hijau, masih raw. Nah, ini kan kamu udah. Nah, kamu samakan suhu di dalam sama suhu di luar. Ini kalau ini kamu bisa main. Nah, kalau kayak gini kamu bisa mana nih kacang saya. Ini kan pipet. Nah, ini kamu bisa main. Gitu. Jadi bisa cuci. Apa tadi kacangnya tuh? Pipet. Kayak ini juga tipe. Iya, itu juga pipet. Jadi bahasa Indonesia ini adalah peliharaan teh. Oh, kipet. Pipet. Jadi bukan cuman kamu ngepet anjing gimana, nah ini juga Inilah tipet. peliharaan. Ini tipet, ini juga tipet. Ini juga. Ini juga tipet, ini juga. Nah, dia banyak aksesoris, ya kan? Oke. Ini tadi sudah yang kedua kan? Ini yang udah kedua belum? Ini Yang teh kedua. pertama, ini bilasan. Nah, bilasan kedua Ini ini. belasan kedua.
Nah, makanya warnanya udah ini. Yang kedua. Teh. Nah ini kita buang air bilasannya di sini. Nanti ini semua pakai buat cuci kaki bagus. Oke, kita pakai. Nah ini yang akan kita minum ya. Kita harus cuci semuanya. Nanti kalau semuanya sudah keluar semua, kita boleh masukkan martabak. Ini osmanthusnya nih. Guys. Penetrant. Coba. Buat kamu minum. Ini tadi. Iya ini Pak. Tadi kepisah. Masih wangi, James? Nanti kamu berarti pulang Timika kamu yang nyeduin kasih mama. Kalau kamu minum teh ya, apalagi ini osmanthus kan. Nanti kalau kamu mau pacaran kissing cewek, Wangi soalnya. Wangi memang. Kayak ada candy berry-nya. Ya kayak fruity. Kayak fruity. Iya, benar. Nah, Jadi kamu punya wangi, aduh kamu kok wangi banget. Oh saya herbal, ini osmanthus. James banyak belajar ini dari aku. Oke, kita minum ya. Ada kind of teapot juga yang sekarang yang semi otomatis untuk nuangin ini ke sini. Ada. Ini ke serving. Langsung servernya Yang keluar ke diputar situ. doang. Aku juga ada. Itu kayak gimana? Itu maksudnya Eh, oke juga atau Zaman sekarang kan orang suka yang praktis, Hmm. ya kan? Tapi kalau aku lebih suka yang tradisional seperti ini. Ya terserah James sih, itu selera. Itu kan tapi itu kayaknya keramik. Atau ada juga ada yang tanah liat. Aku punya tanah liat. It's okay, maksudnya dia nggak It's rusak. okay, enggak rusak rasa. Cuman makin kesini orang kan kayak istilahnya makin iya. makin malas lah orang mau yang praktis gitu loh. Kan kadang-kadang orang ngeliat kita nyeduh gini, kok kamu mau minum teh aja ribet banget sih. Di sini pindah sini. Pindah sana, pindah sini mau minum satu cangkir teh, dia nggak tahu disitulah artnya. Iya betul. Disitulah artnya. Cuman kalau bukan orang art, dia mau yang simple. Sama kayak lu sekarang kalau kopi Nespresso aja lu cepet terus jadi tuh. Nah, aku lebih suka yang manual brew. Manual brew ya, Iya. rasanya Sama kayak tradisional pasti lebih oke. pasti lebih enak gitu. Dan kamu pasti akan mendapatkan artnya. Waktu kamu ngelihat begini tuh, hati kamu, mata kamu, jadi otak, mata sama Iya, masa mulut. minum teh itu bukan cuma mulut doang yang Betul. bukan cuma lidahnya doang yang ngerasain. Kamu harus pakai mata, kamu ke otak kamu, terus dirasain turun ke hati. Kenapa ada ini? Nah, Kenapa ada ini? kenapa? Kenapa banyak tehnya? Maksudnya kan Nah itu kan bagian dari visual. Nah ini makanya namanya Zen. satisfying high. Nah makanya ini alat-alat seperti ini membuat kamu gimana ya? Kamu punya mood itu jadi lebih satisfying ya, James ya. Jadi lebih gimana ya? Ini salah satu yang alat pendukung. Alat pendukung mungkin nggak perlu sebanyak ini. Cuman hari ini kan kita tea tasting, jadi banyak banget yang kita keluarkan. Sebenarnya simple aja, yang penting punya teko, punya pot serve, punya cangkir, sama tipet satu, udah. Cuman karena kita ganti-ganti teh ya, kita pot serve-nya ganti, tekonya ganti gitu. Cuman kenapa harus ada lampu? Lampu itu bagian dari pelita kan. Teh itu pasti ada lilin. Kamu pernah ngeliat kayak film-film zaman dulu nggak? Itu pasti aja. Kalau nggak lilin, dia pasti ada lampion. Bendera ya. Ya. Itu pasti. Itu sudah bagian dari dekorasi. Kenapa minum teh itu disebut dengan seni? Karena sudah dekorasinya. Kenapa dia punya peralatan beda sih? Kenapa nggak pakai piring aja sih? Beda peralatan teh beda.